Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Berjumpa lagi dengan Casper Jowo. Menjadi mahasiswa merupakan sebuah peluang istimewa untuk mendalami ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkan keterampilan. Nah, selain itu, masa-masa kuliah juga menjadi jembatan sebelum meniti karir. Untuk kalian yang ingin menjadi mahasiswa, kamu wajib tahu dulu jalur apa saja yang bisa mengantarkan kalian ke perguruan tinggi. Mungkin kamu udah memiliki kampus impian, tapi tidak ada salahnya untuk menyiapkan plan B, baik itu PTN, PTS, ataupun kedinasan. Kali ini, Casper Jowo akan membagi sedikit wawasan mengenai 8 jalur masuk kuliah di Indonesia. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang juga. Dan bagi yang belum follow IG-nya Casper Jowo, jangan lupa di follow ya. Yang pertama, SNMPTN atau Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jika kamu kelas 12 dari SMA, MA, ataupun SMK dengan akreditasi baik dan ingin masuk ke perguruan tinggi negeri, maka jalur undangan atau SNMPTN layak kamu coba. Kamu tidak perlu repot-repot mempersiapkan diri untuk mengikuti tes atau ujian. SNMPTN menilai kelayakan keunggulan akademik. Kalau kamu memiliki nilai rapot semester 1 sampai semester 5 yang cemerlang, serta memiliki riwayat prestasi yang dapat dibuktikan, maka bersiaplah untuk mendaftar SNMPTN. Kamu perlu menghubungi panitia SNMPTN di sekolah jika ingin mendaftar. Selanjutnya, kamu akan memperoleh NISN serta password yang dapat kamu gunakan untuk login ke website berdasarkan hasil pemeringkatan nilai. Jika kamu masuk dalam pemeringkatan, kamu dapat melanjutkan dengan mengisi biodata, memilih jurusan, serta mengunggah foto dan dokumen. Pendaftaran SNMPTN tidak dipungut biaya sepeser pun. Oh iya, sayangnya SNMPTN hanya bisa diikuti oleh siswa yang lulus di tahun tersebut. Misalnya, kamu lulusan tahun 2021, maka kamu hanya bisa daftar di SNMPTN tahun 2021. Yang kedua, SBMPTN atau Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Jalur SBMPTN harus melalui ujian tulis berbasis komputer atau biasa disebut dengan UTBK. Untuk lebih jelasnya mengenai UTBK dan SBMPTN, kalian bisa mengunjungi video sebelumnya. SBMPTN dilaksanakan secara serentak di 74 titik di seluruh Indonesia. Kamu memiliki kesempatan 2 kali untuk mengikuti UTBK. Jika ingin mendaftar, kalian bisa masuk ke website resmi LTMPT, lalu mengisi biodata, pilih jurusan dan PTN, serta mengunggah dokumen. Kamu dapat memilih 2 perguruan tinggi. Namun, jika kamu mengambil IPC, kamu dapat memilih 3 jurusan. Panitia mengenakan biaya Rp200.000 untuk jurusan IPA dan IPS, serta Rp300.000 untuk yang mengambil jurusan IPC. Jalur SBMPTN dapat diikuti oleh lulusan SMA, MA, ataupun SMK dari 2 tahun sebelumnya. Yang ketiga, SPAN PTKIN. SPAN PTKIN merupakan seleksi prestasi akademik nasional perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jalur SPAN PTKIN hampir sama dengan jalur SNMPTN, yaitu sama-sama menggunakan rapor dan prestasi akademik maupun prestasi non-akademik yang dibuktikan dengan sertifikat kejuaraan. Dan pendaftaran SPAN PTKIN sama dengan pendaftaran SNMPTN, yaitu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, apa sih bedanya SNMPTN dan SPAN PTKIN? Ya, bedanya adalah jurusan dan perguruan tinggi yang diambil. Di SNMPTN, kalian bisa memilih perguruan tinggi negeri umum ataupun perguruan tinggi keislaman. Sedangkan di SPAN PTKIN, kalian hanya bisa memilih perguruan tinggi keislaman seperti UIN, IAIN, atau STAIN dengan mayoritas prodi keagamaan. Yang keempat, UMPTKIN. UMPTKIN merupakan ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Banyak yang mengatakan UMPTKIN ini merupakan SBMPTN versi Kemenang. Sama halnya dengan SBMPTN,
UMPTKIN merupakan jalur masuk ke perguruan tinggi menggunakan sistem tes. Panitia mengenakan pendaftaran Rp200.000 untuk jalur UMPTKIN. Jika di SBMPTN, kalian bisa memilih perguruan tinggi negeri umum dan perguruan tinggi negeri keislaman dengan syarat prodi yang kalian ambil adalah prodi umum. Beda halnya di UMPTKIN. Di UMPTKIN, kalian hanya bisa daftar di perguruan tinggi keislaman saja, seperti UIN, IAIN, atau STAIN. Dengan prodi yang bisa diambil adalah mayoritas keagamaan. Yang kelima, seleksi mandiri. Selain dari jalur SNMPTN, SBMPTN, SPAN-PTKIN, ataupun UMPTKIN, banyak perguruan tinggi yang menyediakan jalur secara independen. Contohnya seperti ujian tulis UI. Namun, ada juga PTN yang tidak mengadakan seleksi mandiri dan akhirnya menambah kuota SNMPTN dan SBMPTN-nya. Selain itu, beberapa perguruan tinggi negeri juga membuka seleksi tanpa mengadakan tes, hanya melihat nilai dari UTBK. Meskipun ini kuota terakhir untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, namun kuotanya mencapai 30%. Untuk alur dan biaya registrasi, kamu bisa pantau di website resmi PTN yang udah kalian incar. Yang keenam, PMDKPN atau Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri. Jalur untuk masuk ke Politeknik Negeri ini hampir sama dengan SNMPTN, yaitu melalui jalur prestasi tanpa adanya tes tulis. Pelaksanaannya juga dilakukan secara serentak di 42 politeknik negeri yang ada di seluruh Indonesia. Untuk alur pendaftarannya, kalian bisa kunjungi di website resmi PMDKPN. Yang ketujuh, ujian masuk ke perguruan tinggi kedinasan. Seleksi ini merupakan jalur masuk ke lembaga pendidikan tinggi negeri yang memiliki afiliasi dengan lembaga pemerintah. Misalnya, Sekolah Tinggi Multimedia Training Center yang berada di bawah Kementerian Kominfo. Seleksi untuk masuk ke sekolah tinggi negeri ini cenderung sangat lebih rumit dibandingkan yang lain, serta memiliki beberapa tahap. Antara lain, yang pertama, tes kemampuan akademik, kemudian tes kemampuan dasar, tes kemampuan bidang, psikotes, wawancara, hingga tes kesehatan. Beberapa sekolah semi militer juga mengadakan tes tersebut untuk melihat kebugaran fisik. Proses seleksi di sekolah kedinasan memang cenderung lebih kompleks karena menjanjikan masa depan terjamin setelah lulus. Yang ke-8, seleksi masuk PTS atau perguruan tinggi negeri swasta. Kamu tidak harus mengincar perguruan tinggi negeri saja, karena banyak sekali di luar sana perguruan tinggi negeri yang juga menawarkan perkuliahan secara komprehensif. Jika kalian ingin mendaftar ke perguruan tinggi negeri swasta, setidaknya ada 3 opsi jalur masuk kuliah swasta yang tersedia. Yang pertama, seleksi tes, seleksi tanpa tes, dan seleksi wawancara. Mengenai hal ini, untuk lebih lanjutnya, kalian bisa langsung saja kunjungi website resmi PTS yang telah kalian incar. Pastikan dan ikuti dengan benar alurnya. Semangatlah untuk semua calon mahasiswa, karena kalianlah penerus bangsa. Kalianlah yang akan membawa bangsa ini ke jalan yang lebih baik lagi. Saya doakan semoga kalian dapat diterima di perguruan tinggi yang sudah kalian idam-idamkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya.